Pada beberapa kasus tertentu, bunga yang sedang cantik-cantiknya seperti ini harus kita potong seperti ini. Kita potong seperti ini padahal lagi cantik-cantiknya. Kenapa saya potong? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana merawat anggrek skala rumahan. Bagaimana cara merawat anggrek yang berasal dari perkebunan atau yang kita beli di kios-kios anggrek, itu kan asalnya dari perkebunan. Bagaimana caranya untuk adaptasi ke rumah, karena dari berbeda tempat, berbeda kondisi, keadaan lingkungan dan juga pupuk. Caranya mudah. Yang pertama tentu saja dengan menekan tombol like dan tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Jadi ditekan sekarang juga. Untuk penanaman di perkebunan, biasanya di greenhouse, terlindung dari air hujan secara langsung dan juga sinar matahari secara langsung, tambah lagi paranet. Biasanya seperti itu. Juga ada penambahan kipas angin atau blower untuk menjaga sirkulasi udara tetap lancar. Nah, jika di rumah kan kurang memungkinkan ya, tidak memungkinkan kita memakai kipas angin sepanjang waktu. Kita bisa tempatkan anggreknya di rak seperti ini agar menjaga sirkulasi udara tetap lancar. Juga jangan terlalu rapat penyimpanannya agar masih ada rongga-rongga udara, atau lebih bagus jika digantung aja seperti yang ini. Digantung aja seperti ini. Ini lebih aman kalau untuk skala rumahan. Sirkulasi udaranya lancar sudah pasti karena plannya digantung. Dan jangan terlalu becek jika posisinya di luar ruangan ya. Yang ini salah satunya. Awalnya ini saya pakai media tanam yang becek, yang cukup bagus menyerap air. Kemudian hujannya tidak tertahankan, hujan setiap hari, akhirnya busuk. Ini bekasnya busuk di sini. Saya potong seperti ini, sepotong seperti itu. Kemudian saya bongkar yang beceknya, sisakan yang poros untuk yang penanaman di bawah hujan secara langsung. Kalau terlindung dari air hujan, yang sebelah sini, ini di atasnya ada plastik ya, paranet dan plastik. Jadi sebelah sebagian pakai plastik dan sebagian lagi tanpa plastik UV. Untuk yang penanaman seperti ini di bawah naungan, saya pakainya seperti ini agar lebih mudah perawatannya dan lebih efektif. Untuk penyiraman atau pemupukan pun lebih efektif. Pupuk tinggal kita siramkan aja ke media tanam. Apalagi pot seperti ini, lebih kecil pot, lebih mudah memupuknya, lebih irit. Tinggal disiramkan aja ya. Untuk Phalaenopsis, sejauh yang saya ketahui dan yang saya sudah coba, lebih efektif disiram daripada semprot. Jadi disiramkan ke media tanam, itu lebih cakep, lebih bagus. Apalagi jika kondisi media tanam seperti ini, pakai moss sphagnum, moss itu lebih aman, lebih cepat dan lebih efektif disiram. Salah satu alasan dan tujuan orang-orang merawat anggrek adalah karena kecantikan dan keindahan bunganya. Tapi terkadang pada beberapa kasus tertentu, bunga yang sedang cantik-cantiknya seperti ini harus kita potong seperti ini. Kita potong seperti ini padahal lagi cantik-cantiknya. Kenapa saya potong? Karena daun barunya sudah mulai tumbuh. Yang ini daun baru sudah mulai tumbuh. Ini artinya plant ini sudah tidak mau berbunga. Dia sudah ingin ke fase pertumbuhan kembali. Jika kita tidak potong bunganya, pertumbuhan daun ini akan terhambat. Nantinya akan kecil, tidak sebesar sebelumnya. Ini akan lebih kecil, biasanya pendek segini. Nantinya baru besar lagi bertahap, dan itu lebih lama dan kurang bagus kelihatannya, dan juga pertumbuhannya yang jelas terganggu ya. Makanya seperti ini. Tapi jika teman-teman tidak mempermasalahkan ukuran daun dan yang lainnya atau kualitas plant, itu bisa kita biarkan bunganya sampai benar-benar habis dan kita nikmati bunganya. Tapi jika teman-teman mau plantnya subur, daunnya bagus, plantnya sehat, kita ikuti aja kemauannya. Dia maunya seperti itu, anggrek maunya seperti ini, dia mau tumbuh, kita berikan pupuk pertumbuhan dan juga kita potong bunganya agar dia tidak ada hambatan ke fase pertumbuhannya. Dan jika seperti ini, awalnya kan ketika berbunga diberi pupuk pembungaan, lalu kita beralih ke pupuk pertumbuhan. Pada satu interval pemupukan kita sterilkan dulu dengan air bersih, jadi jangan dulu dipupuk.
minggu berikutnya baru kita berikan pupuk pertumbuhan. Untuk plant yang seperti ini kita siram aja seperti ini sampai benar-benar basah ya, sampai keluar airnya dari bawah, bagian bawah pot. Ini untuk mensterilkan atau untuk membersihkan pupuk pembungaannya, pupuk lamanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti di minggu berikutnya baru kita berikan pupuk pertumbuhan sampai dia sudah siap untuk dibungakan kembali. Jika sudah siap untuk dibungakan kembali, caranya sama, kita sterilkan dulu seperti ini dengan air bersih tanpa pupuk, kemudian kita ganti dengan pupuk pembungaan. Setiap ganti pupuk kita sterilkan media tanam dari efek pupuk sebelumnya. Udah segini aja. Nah, kita simpan kembali di tempat semula. Untuk plant yang sedang berbunga seperti ini, atau yang sedang dirangsang pembungaan, atau yang masih spike, kita berikan pupuk pembungaan sampai dia habis bunganya ya, atau sampai dia tumbuh daun baru seperti tadi. Kita potong, kemudian kita ganti lagi dengan pupuk pertumbuhan. Sedangkan untuk yang sedang tumbuh seperti ini, atau yang sedang kita pacu pertumbuhannya, kita berikan pupuk pertumbuhan. Caranya sama, yang membedakan pupuknya aja. Intervalnya 1 minggu sekali. Jika teman-teman full pupuk kimia, kita aplikasikan 3 kali pemupukan dan 1 kali tanpa pupuk, air bersih aja seperti tadi, untuk mensterilkan atau untuk mengurangi kelebihan pupuk dalam media tanam. Jadi 3-1 ya, 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk tanpa pupuk, atau bisa juga diserang dengan pupuk organik. Untuk pupuknya kita racik dulu. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai Gandasil. Jika tidak ada ini, pakai merek lain tidak apa-apa. Yang penting untuk ya, anggrek ya, yang biasa digunakan untuk anggrek, dan pakai Gandasil B untuk membungakan, atau untuk yang sedang berbunga Gandasil D untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan. Dosisnya sama, caranya sama, yang membedakan kandungannya. Yang ini Gandasil B, dia mempunyai unsur hara, nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Jadi pakai merek yang lain juga tidak masalah, yang penting menyerupai atau mirip dengan komposisi ini. Caranya, siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, pakai pupuk ini. Caranya sama seperti ini, yang membedakan pupuknya dan plantnya mana yang akan kita bungakan, atau yang mana yang sedang berbunga, dan plant mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Kalau pupuk ini masih mengandung nitrogen biarpun dengan kadar sedikit, jadi masih memungkinkan untuk pertumbuhan daun dan perakaran juga begitu. Pupuk sudah kita siapkan dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Untuk cara pemupukannya, bisa direndam, bisa juga disiram seperti ini. Kurang lebih seperti itu caranya. Kalau di pot yang cukup besar ya, boleh direndam, boleh juga disiram. Untuk pot yang kecil juga sama, kurang lebih sama. Yang membedakan jenis pupuknya. Jadi pupuk pembungaan untuk anggrek yang sedang berbunga dan yang sedang dirangsang pembungaan, sedangkan pupuk pertumbuhan untuk anggrek yang belum berbunga atau yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Caranya kurang lebih sama. Ini yang seperti ini. Kalau yang di sopot itu lebih mudah, disiram aja cukup efektif. Kalau untuk yang seperti ini, karena media tanamnya cukup bagus menyerap air dan juga tidak terlalu besar ukuran potnya ya, jadi lebih irit. Kita siram aja seperti ini, nah, sampai batas bibir pot. Nanti biarkan airnya ke bawah cairan pupuknya. Seperti ini aja cukup. Ini paling efektif yang sudah dicoba oleh saya dan juga beberapa pekebun anggrek. Caranya seperti ini, paling efektif. Setelah kita pupuk, kita simpan lagi ke tempat semula. Untuk penyimpanannya, usahakan seperti tadi, udaranya harus bagus, sirkulasi udaranya harus bagus, dan terlindung dari sinar matahari secara langsung. Untuk Phalaenopsis cocoknya
60% cahaya matahari itu paling cocok, paling pas untuk Phalaenopsis. Jadi di bawah naungan ya kita bisa memakai paranet ataupun di teras rumah yang tidak terkena matahari secara langsung, atau boleh juga terkena matahari secara langsung tapi jangan full day, pagi sore itu tidak masalah. Terkena cahaya matahari pagi atau terkena cahaya matahari sore, atau hanya pagi dan sore hari, siangnya masih aman, itu tidak masalah untuk Phalaenopsis. Kalau yang ini bukan Phalaenopsis ya, ini Oncidium. Yang ini Dendrobium. Perawatannya secara garis besar sama, cuman ada hal-hal yang khusus kalau untuk setiap jenis anggrek. Jadi sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.